menjawab soal dengan jujur. Dan ada 20% yang di dalamnya ada pola kecurangan. Dan itu dengan data yang kita miliki selama ini juga sudah terlihat. Nah, sekarang kita ingin dorong, jadi nanti sekolah-sekolah yang menjalankan ini dengan baik, dengan jujur, malah justru bisa mengatakan, bukan saja nilai, kalau kemarin kan laporannya Alhamdulillah lulus 100%. Kalau sekarang Alhamdulillah indeks integritasnya 100. Itu artinya kejujuran 100. Salah satu masalah besar di Indonesia adalah masalah kejujuran. Jadi kita kembalikan itu. Tanggapannya dari DPR untuk yang pertama dulu mengenai menyerahkan ini kepada masing-masing sekolah untuk kelulusan. Ya, saya kira itu memang aspirasi rakyat yang sejak periode yang lalu sudah disuarakan, dan juga DPR Komisi 10 periode yang lalu juga sama. Nah, alhamdulillah kami dapat Menteri Pendidikan Pak Anies yang juga bisa mendengarkan suara rakyat, sehingga jadi ini nyambung ya, komunikasi gitu. Nah, dan eksekusinya. Iya, jadi kami pun di DPR selama ini sudah beberapa kali rapat kerja dengan Pak Anies, malah yang terakhir tanggal 6 dan 7 Pak Anies. Betul. Ya. Sampai jam 12 malam kita rapat kerja, semuanya lancar. Jadi sehingga apa yang kita sampaikan kepada Pak Anies semua direspon positif, karena apa yang kami sampaikan kan dari seluruh Indonesia. Anggota Dewan di Komisi 10 ini itu menyampaikan materi-materi atau pendapat-pendapat apa yang ada berkembang di masyarakat. Kalau mengenai itu UN tidak menjadi syarat penentu kelulusan. Itu memang mulai sejak awal. Sejak awal periode lalu kan sudah kita apa ya istilahnya kita sudah sampaikan, tapi kan oleh pemerintahan yang lalu kan masih di bulldozer aja terus kan akhirnya banyak masalah. Nah, tapi dengan seperti ini ya memang itu sudah aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga kami Komisi 10 sangat mendukung penuh program-program daripada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, terutama di dalam rangka ujian nasional. Cuman memang ada Pak Anies yang kita juga masyarakat juga memang menginginkan bahwa sistem pendidikan tes berdasarkan berbasis komputer ini kami melihat kan sangat sedikit sekali, karena itu menyangkut masalah alat, dan ini mereka mengharapkan pada waktu saya kemarin tanggal 8 sampai 10 di Provinsi Bali saya kunjungan kerja spesifik dengan anggota DPR Komisi 10, mereka menginginkan bahwa supaya dipersiapkan paling tidak 6 bulan sebelum hari hanya, karena kalau terlalu dekat mereka khawatir masih siswanya masih gatek gitu ya. Nah, belum terbiasa. Nah, sehingga saya sampaikan ya insya Allah 2016 kita sudah siapkan semuanya. Nah, cuman karena saya juga bertemu dengan Pemprov Bali, jadi Pak Sekda kepala dinasnya Ibu itu dia bilang, Pak Ridwan, ini kan ke depan SMA kan diserahkan kepada provinsi. Anggaran kita gimana ini kalau provinsi diminta untuk menyiapkan komputer? Saya bilang ya mudah-mudahan lah nanti kita bicara sama menteri untuk kalau bisa itu pengadaannya di APBN. Nah, itu aspirasi yang berkembang beberapa hari yang lalu saya dari Provinsi Bali. Bagaimana tanggapannya Pak Retno dari FSGI dan juga sebagai kepala sekolah dari salah satu sekolah terkait kesiapan dari sekolah yang diserahi sekarang kan untuk lebih independen dalam hal penentuan kelulusan siswanya? Ya, betul. Tentu saja kami mengapresiasi ya. Ini kan kalau FSGI sendiri gitu, saya secara pribadi sendiri berjuang hampir 11 tahun sebenarnya berharap untuk ujian nasional itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Bahkan Mahkamah Agung kan sudah memutuskan ya dari gugatan kami untuk tidak boleh melaksanakan ujian nasional sampai 3 hal dipenuhi gitu. Nah, ketika kemudian pemerintahan sebelumnya begitu ngotot dan tidak pernah mendengarkan aspirasi kami, memang ini adalah angin segar yang kemudian terjadi, dan itu sebenarnya disambut hampir oleh seluruh guru maupun siswa. Kalau kemudian guru dan sekolah selama ini diragukan, tidak dipercaya, loh kenapa bisa begitu terjadi gitu. Nah, kalau memang dikarenakan satu kualitas, maka ya harus dipersiapkan kualitasnya menjadi baik, bukan tidak dipercaya. Karena kalau perintah undang-undang, mestinya memang pada pasal 58 Undang-Undang Sidiknas itu sangat jelas penilaian siswa atau peserta didik itu berada di tangan pendidik dan satuan pendidikan, berarti di tangan pendidik dan guru dan sekolah. Sementara pasal 62 memang memerintahkan ada evaluasi yang dilakukan oleh negara melalui ujian nasional, tetapi fungsinya sebagai pemetaan, bukan untuk menentukan kelulusan. Ketok palunya. Artinya ujian nasional memang diperlukan, tetapi bukan sebagai penentu kelulusan. Nah, begitu ini dilakukan, maka kami tentu siap, dan ini hak prerogatif yang bagi kami dihargai lagi, itu hak prerogatif kami dikembalikan. Dan dulu itu kalau rapat pleno sudah hilang 10 tahun
tahun terakhir, kami tidak perlu rapat-rapatan, cukup menunggu hasil ujian nasional, begitu dikasih, dikirim, ya siswa kita lulus 100%, maka tak perlu ada perdebatan, ketok palu, 100% siswa kami lulus. Sekarang tidak, kami menunggu-nunggu saat dimana kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan kelulusan anak, karena ada banyak faktor untuk menentukan kelulusan siswa, dan 3 tahun bersama kamilah yang lebih tahu. Nah, bukan negara gitu ya, tapi bahwa negara harus melakukan evaluasi pada sekolah dan kepada ujian nasional, gitu. Tentu kami dukung, tetapi fungsinya harus sebagai pemetaan pendidikan dan intervensi pemerintah nanti dari hasil pemetaan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Misalnya nilai ujian bahasa Inggrisnya jelek, oh ternyata sekolah ini tidak memiliki lab bahasa Inggris, maka diadakan. Kenapa matematikanya jelek? Oh gurunya nggak bisa ngajar, gurunya dilatih. Artinya kualitas sekolah akan ditingkatkan. Bahkan berarti kalau makin banyak nilai ujian nasionalnya yang jelek, oh berarti sekolah ini justru dapat bantuan lebih banyak dari negara, karena memang banyak yang harus ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian saya yakin ke depan kualitas pendidikan di tiap sekolah ini akan naik. Nah, berarti kualitas pendidikan di daerah juga akan terukur, begitupun level nasional. Jadi ini sudah benar mengembalikan ujian nasional sebagai pemetaan sesuai dengan undang-undang. Berarti pemerintah kita sudah taat pada undang-undang. Minimal langkah awal yang baik ya, untuk perbaikan ke depannya. Oke, nanti juga akan saya tanyakan mengenai kesiapan siswa dan siswi, khususnya lebih tepatnya kata antusiasme. Kalau setelah mengetahui sekarang ternyata UN tidak menjadi penentu kelulusan, tidak seperti momok gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, beban. Yang meriah-meriah. Saya lihat berita-berita saya ini. Oke, ditahan dulu ya Pak Anies ya, nanti kita bahas dulu. Bukan klinik gitu Mas. Bukan klinik, oke. Tapi yang pasti istiqosah tetap berjalan tuh. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi.